Let's learn together. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak Bu Guru semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kalian tidak belajar di sekolah, kalian harus tetap semangat belajarnya ya. Karena belajar matematika dari rumah akan menjadi lebih mudah. Hari ini kita berjumpa lagi dengan pelajaran Bu Uut Matematika. Oke, kemarin kita sudah belajar 4 perbandingan yang kalian tentunya sudah bisa membedakannya. Dan kali ini Ibu akan membahas perbandingan juga, tetapi perbandingannya berbeda. Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama berdoa dalam hati. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Kemudian, seperti biasa, kalian siapkan buku tulis, alat tulis, buku matematika kelas 5, dan yang terakhir, yang paling penting, kalian harus terus menyimak dan memperhatikan baik-baik materi penjelasan dari Ibu dari awal hingga akhir. Jangan ada yang di-stop dulu ya sebelum videonya selesai. Kompetensi dasar, menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda. Kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Materi pembelajarannya, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, dan debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Oke, siap ya? Perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Ibu memberikan permisalannya nih, perhatikan baik-baik. Kecepatan mobil paman dalam perjalanan ke sebuah desa adalah 60 km per jam. Pernyataan tersebut membandingkan dua besaran, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Besaran panjang adalah kilometer, besaran waktu adalah jam. Paham ya? Satuan panjang kilometer, bisa meter, dan lainnya. Satuan waktu bisa jam atau menit. Paham ya? Lanjut, kita masuk ke contoh soal. Seorang pelari dapat menempuh jarak sejauh 3,5 km selama 2 jam. Dengan kecepatan yang sama, berapa waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak 17,5 km? Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah jarak 3,5 km adalah 2 jam. Kemudian yang ditanya adalah jika 17,5 km berapa jam? Ada yang bisa? Nah, sebelum kalian mencari berapa jamnya, kalian harus tahu dulu nih 1 jamnya berapa kilometer. Dengan cara 3,5 km dibagi 2. Maka didapatlah 1 jam menempuh jarak 1,75 km. Paham ya? Selanjutnya, jika sudah diketahui 1 jamnya berapa kilometer, maka kalian sudah bisa mencari 17,5 km itu berapa jam. Dengan cara diapain? Dikali atau dibagi? Ya, dibagi. 17,5 km dibagi 1,75 km sama dengan 10 jam. Jadi seorang pelari menempuh jarak 17,5 km dalam waktu 10 jam. Bisa dipahami? Oke, kita lanjut ya. Nah, tangga satuan panjang namanya. Siapa yang masih ingat tangga satuan panjang ini? Ibu, ketika kalian kelas 3, Ibu mengajarkan satuan panjang kepada kalian. Satuan panjang ini
masuk ke dalam jarak. Perhatikan dan catat pada buku tulismu tangga satuan panjang di bawah ini, kemudian hafalkan. Pasti kalian sudah hafal dong. Dulu ibu memberikan lagu supaya kalian cepat hafal. Masih ingat lagu satuan panjang? Oke, kalau kalian masih ingat, kita nyanyi bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Desimeter, sentimeter, milimeter, satuan panjang. Hore, kalian hebat. Bisa ya? Kalian langsung hafal dalam waktu 1 detik. Oke, tangga ini bisa kita lalui naik dan turun. Sama satuan panjang ini juga bisa. Jika dia turun, berarti tangganya dikali. Dikali berapa? Setiap anak tangga bernilai 10. Kalau 2 anak tangga berarti setiap anak tangga kalian turun, kelipatan 10. Ya, jika turun 1, 10. Turun 2 berarti 10 kali 10. Berapa 10 kali 10? Ya, 100. 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Jadi dikali deh. Kalau naik itu juga sama. Kelipatan 10, tapi tandanya dibagi. Kelipatannya sama, kelipatan 10. Jika naik 1, 10. Naik 2, 100. Naik 3, 1000, dan seterusnya. Oke, paham ya? Setiap anak tangga bernilai berapa? 10. Berarti semuanya kelipatan 10. Kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, 2 km ke dekameter. KM kilometer, jam dekameter. Kilometer ke dekameter turun berapa ya? 1, 2. Berarti turun 2. Turun 2 berarti dikali berapa? Dikali 20. Bukan. 10 kali 10, 100. Berarti 2 dikali 100 sama dengan 200. Mudah ya? Selanjutnya, 1500 cm ke meter. Centimeter ke meter. Naik berapa tangga nih? 1, 2. Oh, naik 2 tangga. Naik 2 tangga berarti 1 tangga 10, 2 tangga 100. Kelipatan 100 juga. Harus dicari dulu kelipatannya ya. Baru sudah itu langsung dimasukkan angkanya. 1500 dibagi 100 sama dengan 15. Maka 1500 cm sama dengan 15 meter. Bisa? Pasti bisa dong. Oke, next. Tadi kita mencari satuan panjang dalam bentuk tangga. Sekarang kita masuk ke rumus jarak. Bagaimana sih mencari jarak? Mencari jarak itu kita memiliki rumus. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kecepatan kali waktu. Kita masuk contoh. Bagaimana sih, Bu? Nah, kalau masuk contoh pasti kalian paham. Kalian harus bisa memahami mana kecepatan, mana waktu. Ayah mengendarai mobil dari Bekasi ke Bogor dengan kecepatan 200 km per jam. Jika waktu perjalanan selama 2 jam, maka berapa jarak dari Bekasi ke Bogor? Ayo, yang diketahui yang mana? Kecepatannya berapa? Oke, kecepatannya 200 km ya. Kita tulis nih 200 km per jam. Jika waktu perjalanannya 2 jam, berarti 2 jam itu adalah waktu. Kecepatannya sudah ada, waktunya tidak ada. Berarti yang ditanya adalah jarak. Kita masukkan rumusnya. Jawab. Jarak sama dengan kecepatan kali waktu. Yang kedua, langsung kita masukkan angkanya.
Kecepatan itu 200, berarti 200. Waktu itu adalah 2, berarti 200 kali 2 sama dengan 2 kali 2, 4. Masih ada 0 kan? Nolnya tinggal kita pindahin. 400. Jadi, jaraknya adalah dari Bekasi ke Bogor 400 km. Mudah ya? Oke. Kesimpulannya kita dapat adalah jarak satuannya kilometer. Kecepatan satuannya kilometer per jam atau per menit. Waktu satuannya jam atau menit. Jika yang diketahui jam dan yang ditanya ke menit, maka kalian harus ubah dulu dari jam ke menit. Misalnya 1 jam sama dengan 60 menit. Atau yang ditanya adalah detik. 1 jam berapa detik? Ya, 3.600 detik. Baik, untuk evaluasi minggu ini, kalian kerjakan buku paket halaman 91, ayo berlatih 2.3, nomor 1 dan nomor 5 saja. Jika yang lainnya kalian mau mengerjakan, silakan untuk belajar di rumah, supaya kalian lebih paham lagi. Lanjut, halaman 93, ayo berlatih 2.4, nomor 1, A sampai J. Ya, kalau bisa kalian menggunakan cara ya. Oke, sampai sini pertemuan kita. Sebelum Ibu tutup, kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kalian diberi kelancaran dan kemudahan untuk mengerjakan soal-soalnya ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's learn together.